Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Siska Melia, peserta latihan dasar CPNS. Tahun 2025 kelompok 3, hari ini saya akan memaparkan resume modul 3 agenda 1 yaitu kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai-nilai dasar bela negara mencakup 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara yaitu: yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani diartikan kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik. Yang kedua, kesiapsiagaan mental. Maksud dari kesiapsiagaan mental yaitu memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan. Yang ketiga, etika dan moral. Etika dan moral yaitu model panutan tentang kebaikan dan moralitas pemerintahan terutama yang berkenaan dengan pelayanan kepada publik. Yang keempat, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Beberapa kegiatan kesiapsiagaan bela negara yaitu: yang pertama, peraturan baris berbaris. PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima, agar dapat menunjang pelayanan yang prima, juga dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan. Yang kedua, keprotokolan. Keprotokolan dapat diartikan sebagai tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar dan teratur serta memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Ketiga, kewaspadaan diri. Kemampuan kewaspadaan diri ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara selanjutnya yaitu: yang keempat, membangun tim. PNS yang samapta adalah PNS yang mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Yang kelima, caraka malam dan api semangat bela negara. Caraka malam atau jurit malam bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat serta loyalitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan serta kemampuan memegang penyimpanan rahasia organisasi dan rahasia negara. Api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka khususnya pada malam hari. Gambar tersebut menjelaskan contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri dalam situasi formal, khususnya ketika seseorang berhadapan dengan pimpinan atau tamu penting. Penjelasan dibagi menjadi dua kondisi. 1. Bila berjabat tangan. Posisi pimpinan, P, berada di sisi kanan, dari sudut pandang kita. Staf masyarakat, SM, berada di sisi kiri. Penomoran 1 hingga 5 menunjukkan urutan orang yang berdiri. Angka 1 adalah posisi paling utama, pimpinan. Susunan 5, 4, 3, 2, 1, P, berhadapan dengan 1, 2, 3, 4, 5, SM. Ini menyimbolkan posisi berhadapan langsung, siap untuk berjabat tangan. Jadi, pimpinan atau tamu utama berdiri menghadap staf atau masyarakat, posisi berjajar berurutan dari yang paling penting hingga yang berikutnya. 2. Bila tidak berjabat tangan. Penyusunan posisi lebih fleksibel dan tidak langsung berhadapan. Tata tempat posisi duduk. 1. Pengaturan posisi duduk dalam rapat, meja bentuk U.
Nomor 1 adalah pemimpin rapat, ditandai dengan panah menghadap keluar meja. Peserta rapat duduk di sekitar meja berbentuk huruf U, dari posisi nomor 2 hingga 13. Posisi ini memungkinkan pemimpin rapat untuk mengawasi seluruh peserta dengan mudah. Peserta yang duduk lebih dekat dengan pemimpin, misalnya posisi 2, 3, 4, 5, biasanya memiliki peran yang lebih aktif. Posisi yang lebih jauh menunjukkan partisipasi yang lebih pasif. 2. Pengaturan posisi duduk di meja bulat. Nomor 1 juga adalah pemimpin rapat. Penjelasan gambar. 1. Konsep, theater style. Pengaturan ini menyerupai susunan kursi di teater atau auditorium. Biasanya digunakan dalam pertemuan yang bersifat presentasi atau ceramah. 2. Posisi pimpinan, 1. Ditunjukkan di bagian depan dengan simbol 1 pimpinan. 3. Susunan peserta. Terdiri dari 2 blok tempat duduk, kiri dan kanan dari pimpinan, dari sudut pandang peserta. Nomor 1 hingga 6 di tiap baris. Sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih dan sampai jumpa di resume modul berikutnya.